Beralih ke informasi lain, pemirsa, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah Hotman Paris menyebut Febri dijadikan tersangka tanpa izin dari Presiden. DPR pun membantah bahwa penetapan seorang menjadi tersangka wajib mendapat restu dari orang nomor satu di Indonesia. Hotman Paris, kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus itu telah dikriminalisasi. Pernyataan itu ia lontarkan di hadapan awak media usai mendampingi kliennya dalam pemeriksaan Febri sebagai tersangka di gedung Jampitsus Jumat malam. Menurut Hotman, Presiden tidak mengetahui perihal jaksa yang dianggap berprestasi itu dijadikan tersangka dugaan 3 kasus korupsi. Karenanya ia mengaku miris melihat kondisi Febri saat ini. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata nggak. Sudesson Tandra, anggota Komisi 3 DPR, membantah pernyataan pengacara kondang itu. Ia menegaskan tak ada aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sudesson menilai Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita. Ia berharap tak ada yang membawa-bawa nama Presiden dalam kasus ini. Tim Liputan, Berita 1. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk membahas lebih lanjut. Kami sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, ini saya mau langsung saja seperti yang disampaikan begitu dalam tayangan sebelumnya. Hotman Paris, kuasa hukum Febri Adriansyah, ini kan juga menyatakan bahwa Kapolri seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden sebelum menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Prof, kalau dalam KUHP atau kejaksaan atau mungkin mekanisme hukum lainnya yang ada di Indonesia, memang ketentuannya adakah kemudian mewajibkan izin Presiden dalam proses penetapan tersangka ini? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Kalau kita lihat sebagai bentuk upaya paksa, itu upaya memaksa. Bahkan terhadap 9 jenis upaya paksa yang diatur di dalam KUHP pasal 89, ada penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, itu malah tidak perlu izin pengadilan negeri. Kalau yang terkait dengan pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, itu harus izin. Lah, 3 itu tidak perlu. Jadi artinya gini, semua upaya paksa itu izin pengadilan negeri kecuali terhadap penetapan tersangka, terhadap penangkapan, karena mengejar terus, dan terhadap penahanan dalam rangka untuk penyitaan. Itu nggak perlu, apalagi izin Presiden. Karena kalau kita lihat, justru sekarang, Presiden, kalau kita baca terhadap Asta Cita Presiden Prabowo, yang ke-7, itu adalah pemberantasan korupsi dan narkotika. Jadi seolah-olah kayaknya bertentangan sekali ya. Kalau pendekatan etika birokrasi, saya tidak tahu, itu etika birokrasi. Tapi dalam penegakan hukum, hal tersebut tidak ada pijakan hukum yang mendasari untuk izin Presiden. Bahkan izin ketua pengadilan pun tidak untuk penetapan tersangka, yaitu cukup 2 alat bukti bisa untuk menentukan tersangka. Begitu, Pak. Ya, namun nampaknya kalau alasannya terkait dengan etika birokrasi begitu ya, ini kan perihal ataupun persoalannya juga terkait dengan korupsi yang mana ini menyangkut dengan kepentingan publik juga. Nah, kalau dari perspektif hukum acara pidana, Prof. Hipnu, sebetulnya apa kemudian perbedaan antara izin untuk memeriksa pejabat tertentu dengan kewenangan penyidik untuk menetapkan seorang sebagai tersangka? Apakah sebetulnya keduanya ini memang sering disalahartikankah, Prof. Hipnu? Ya, disalahartikan karena izin itu sebagai bentuk hanya pemberitahuan kepada pimpinan, misalkan untuk memeriksa jaksa izin dengan jaksa agung, kan gitu, Mbak. Itu memang ada ranah undang-undang Kejaksaan Agung, memeriksa tentang hakim izin Mahkamah Agung, kan gitu. Itu hanya sebagai bentuk pemberitahuan, sebagai bentuk atas bahwa anak buahnya diperiksa.
tapi bukan sebagai bentuk suatu kemutrakan untuk tidak melakukan suatu pemeriksaan. Kan gitu. Karena beda, ini adalah suatu penegakan hukum. Bicara penegakan hukum, bicara bukti. Bukti itulah yang menentukan apa itu tersangka. Seseorang yang karena kedudukannya berdasarkan dua alat bukti. Ini yang menarik. Bahkan perkembangan baru perdebatan kemarin kaitannya dengan diperiksa lebih dulu pun juga menjadi problem. Karena kalau diperiksa lebih dulu itu kita mengacu pada KUHP lama. Pengujian terhadap Undang-Undang MK. Memang dalam Undang-Undang MK terhadap KUHP lama itu ada syarat diperiksa lebih dulu. Tapi dalam perkembangan KUHP baru tidak perlu. Cukup dua alat bukti tersangka bisa dijadikan penetapan tersangka oleh penegak hukum. Dengan demikian, inilah saya kira sebagai bentuk progres di dalam suatu pengungkapan perkara yang dalam petik asas praduga tak bersalah, tapi juga asas cepat penyelesaian masalah juga harus secepatnya. Oke, baik, kita pahami begitu terkait dengan dua alat bukti tersebut yang sudah dijadikan cukup. Nah, artinya status seorang menjadi ataupun sebagai pejabat tinggi begitu di Kejaksaan Agung ini kemudian tidak dapat membatasi kewenangan dari penyidik Polri untuk kemudian menetapkannya sebagai seorang tersangka apabila alat bukti itu memang sudah cukup, begitu ya Prof penekanannya? Iya, karena penyidikan itu kan sudah dimulai dari penyidikan, kemudian dilanjutkan kepada kejaksaan. Lah, konsep penyidikan kemudian penyidikan lanjutan itu semua berdasarkan dua alat bukti. Lah, dua alat bukti itu sangat berkembang di dalam suatu pengungkapan perkara. Jadi dalam hal seperti ini bukti itu bukti yang relevan tentang keadaan yang terjadi. Lah, disinilah yang akhirnya bukti itu bisa berkembang, Pak. Bukti itu berkembang karena dalam suatu pembuktian alat bukti itu sekarang dari 5 menjadi 9. Jadi alat bukti saksi, ahli, surat, kemudian pengetahuan hakim, kemudian barang bukti. Lah, kemarin itu ditemukan barang bukti. Apa itu barang bukti? Ada terhadap alat atau sarana sebagai pengguna tindak pidana, alat sarana sebagai objek tindak pidana, aset atau barang ditemukan tindak pidana. Belum lagi bukti elektronik. Itu bukti elektronik adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik. Itulah yang menjadikan bukti awal untuk menentukan sebagai tersangka. Jadi bukan pada izin, tapi buktilah yang menentukan dia menjadi tersangka. Oke, baik. Ini cukup menarik begitu ya dari yang sudah dibahas oleh Anda, Prof. Hipnu. Tapi kalau kita melihat perspektif dari hukum pidana terkait dengan dinamika keseluruhan yang terjadi dalam perkara ini, Anda membacanya seperti apa, Prof? Dinamika sampai dengan saat ini kemudian juga melibatkan kuasa hukum Hotman Paris sampai melontarkan pernyataan tersebut begitu ya, bahwa untuk penetapan tersangka membutuhkan izin dari Presiden. Sejauh ini pandangan Anda seperti apa? Ya gini Mbak, melihat suatu sistem peradilan pidana ada 3 perspektif. Perspektif penuntut umum itu mewakili negara, penyidik mewakili negara, mewakili masyarakat hingga mencari bukti. Perspektif penasihat hukum adalah objektif yang subjektif, artinya untuk kepentingan kliennya. Jadi tidak salah kalau sampai penasihat hukum sampai melontarkan seperti itu, karena dalam rangka untuk kepentingan pembuktian, dalam rangka untuk kepentingan kliennya sebagai subjektif, dalam rangka untuk membebaskan atau paling tidak meringankan terhadap ancaman hukuman yang akan dijatuhkan. Ini suatu yang menarik, apalagi kalau hakim objektif hukumnya, objektif perkaranya. Jaksa mewakili masyarakat, subjektif perkaranya, objektif hukumnya. Artinya kalau memang nanti itu tidak terbukti atau memang ringan, ya akan diputus ringan atau bahkan diputus bebas kalau memang buktinya tidak cukup. 3 dimensi perspektif itu Mbak selalu berseliweran, selalu bertentangan di dalam suatu persidangan ataupun pembuktian suatu perkara. Nah, disinilah logika hukum harus berjalan untuk melihatnya. Nah, Prof, artinya menarik begitu ya terkait dengan hal ini, publik pun harus benar-benar bisa membedakan antara argumentasi hukum yang memang disampaikan oleh kuasa hukum sebagai strategi pembelaan begitu ya, jika tadi merujuk pada pernyataan Anda dengan ketentuan yang benar-benar berlaku dalam hukum kita, Prof. Hipnu. Ya itu sah saja. Namanya penasihat hukum kan bagaimana membuyarkan pemikiran penyidik, membuyarkan penuntut umum dalam rangka untuk meringankan tadi. Jadi ini suatu, tapi kan kita kembali lagi pada sistem hukum kita, bicara hukum adalah bicara bukti. Bicara hukum adalah bicara politik hukum pemberantasan korupsi. Apalagi tadi terkait dengan asta cita Presiden ke-7 adalah pemberantasan korupsi.
Sehingga sebagai bentuk upaya dalam rangka membelokkan, dalam rangka mengkaburkan, dalam rangka suatu memberikan suatu keringan, itu sah-sah aja. Disitulah dinamika dalam suatu pengungkapan perkara. Maka di sini harus fokus masing-masing penyidik fokus pada penyidikannya, jaksa fokus pada dakwaan terhadap buktinya, bagaimana penasihat hukum juga fokus bagaimana untuk mengaburkan atau mengalihkan suatu pemikiran dari apa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Gitu. Nah, kita ketahui begitu ya bahwa salah satu institusi ini juga memiliki dua fungsi begitu, penyidikan begitupun juga penuntutan. Nah, tapi kalau melihat dari adanya perkara ini masih banyak yang kemudian menginginkan bahwa kasus ini tetap ditangani oleh KPK. Sejauh mana kemungkinan dari kasus ini masih bisa diambil alih oleh KPK, Prof. Hipnu, secara hukum? Ya, kita lihat perkembangan. Ini kan masih 1 minggu. Dalam perkembangan ke depan, seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, pertanyaannya dalam perkembangan itu ada nggak benturan kepentingan dalam pengungkapan perkara? Artinya ada sesuatu disembunyikan, ada suatu perkara yang lebih besar dari disembunyikan. Yang kedua, ada nggak intervensi? Intervensi itu bisa karena dari eksekutif, bisa karena legislatif, bisa karena yudikatif untuk dalam rantai menghambat suatu pemeriksaan ini. 3, juga berlarut-larut. Nah, ini tanggung jawab Kejaksaan Agung. Mampu nggak dalam perkara ini asas cepat? Jadi jangan sampai berlarut-larut untuk menyelesaikan 3 hal ini, Mbak, dari 6 poin. 3 poin ini yang menjadikan krusial sekali pemeriksaan Kejaksaan Agung untuk on the track. Karena memang nanti pasal 10A Undang-Undang KPK, ketika ada perungkapan bertele-tele, ketika ada intervensi, ketika ada suatu pemeriksaan yang ternyata mengandung korupsi, yang ternyata ada suatu penyembunyian perkara, maka KPK wajib mengambil alih sebagai korsup dalam rangka pengungkapan perkara. Baik, Prof. Hipnu, lantas bagaimana kemudian kita bisa mengetahui begitu ya bahwa penegakan hukum atau terkait dengan perkara ini sudah dicederai untuk kemudian bisa kemudian dialihkan kepada KPK. Bagaimana dengan fungsi yang sudah diberikan ataupun peran yang saat ini diberikan kepada para supervisi begitu ya, terutama adalah KPK, kemudian juga tim 9 orang yang saat ini bergabung untuk menentukan dari penyidikan kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak Anissa, kita melihat Kejaksaan Agung progresif sekali. Jadi dalam hal ini sekarang adalah beliau membuka diri, membuka untuk KPK juga mengawasi. Kemudian juga dalam rangka sebagai bentuk pengungkapan perkara, penyidiknya pun juga diambil dari pegawai, staf-staf yang pernah berdinas di KPK. Yeah. Ini sebagai langkah tepat untuk menghindari adanya suatu tekanan psikologis, pendekatan psikologis. Gitu, Mbak. Karena Mak Bayu juga dia bukan atasannya, koleganya. Ini salah satu yang tepat. Jika jalan seperti ini bisa melakukan sebagai asas cepat pengungkapan perkara berintegritas dan objektif di dalamnya. Baik, Prof. Hipnu, terakhir singkat saja, rasa-rasanya apa kemudian ujian yang paling berat untuk dilakukan oleh 9 orang yang sudah diberikan begitu perannya dalam mensupervisi begitu ya dari kasus ini, dan juga tentunya ujian bagi Kejaksaan Agung itu sendiri, Prof. Hipnu, silakan. Ya, ini memang yang paling berat, Mbak Anissa. Kejaksaan posisi yang paling berat karena ini menyangkut kepercayaan publik. Oleh karena itu dalam seperti ini 9 orang yang dipercaya oleh Jaksa Agung kaitan mengungkap perkara, dan publik ini harus betul-betul mengungkap perkara ini sebetulnya peristiwanya seperti apa, objeknya seperti apa, siapa yang tersangkut, sehingga menjadikan kepercayaan pada lembaga penegak hukum kejaksaan untuk mengungkap kembali perkara-perkara yang lebih besar. Baik Prof. Hipnu, kalau begitu terima kasih banyak atas analisa yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Prof. Hipnu, selamat sore.